Dan baca Al-Quran terlebih dahulu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia pada hari kiamat akan menolong pembacanya. Allazi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bih ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang membaca Al-Quran dengan mahir akan berkumpul bersama malaikat yang mulia lagi taat. Allazi yaqra'ul Qur'an wa yattata'u fihi wa huwa alaihi syaqqul lahu ajran. Orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata serta mengalami kesulitan, maka baginya 2 pahala. Baik, makharijul huruf ya. Silakan tangannya dikeluarin sambil kita kuatkan ingatannya. Sebelah kiri tangannya, bagian kiri, yang sebelah kiri. Pangkal tenggorokan. Hamzah ha. Aha. Dibuka mulutnya. Aha. Tengah tenggorokan. Ain ha. Aha. Aha. Ujung tenggorokan. Ghair kha. Gha. Gha. Enggak maju bibirnya. Pangkal lidah paling belakang. Qaf. Ko. Pangkal lidah sedikit ke depan. Kaf. Ka. Tengah lidah dengan langit-langit. Jim, shin, ya.
Jasyaya. Sisi lidah bertemu geraham atas. Rasain sisi lidahnya tempelkan geraham atas. Lode. Lo. Hati bukan do. Lo. Karena lidahnya tegang. Ujung sisi lidah setelah lode. Lam. Ujung lidah setelah lam. Nun. Nah. Ujung lidah setelah nun. Ro. Ujung lidah bertemu gusi atas. Rasain, tempelin gusi bagian dalam atas nancapnya gigi seri. Ya, ditempelkan. O dal ta. Ujung lidah di antara gigi atas dan gigi bawah. Lebih dekat ke bawah. Rasain. Sod zain sin. So za sa. Ujung lidah bertemu ujung gigi depan atas. Tempelin dulu giginya dengan ujung lidah. Wo zal fa. Wazafa. Bibir bawah bagian dalam bertemu ujung gigi atas. Fa. Dua bibir tertutup. Ba, mim. Dua bibir membentuk bulatan. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam nuansa libur panjang ya Pak ya. Libur panjang sampai Senin. Sampai Senin, kecuali CEO mah sampai kapan aja ya. Alhamdulillah, kita syukuri, mudah-mudahan semua yang Allah karuniakan kepada kita, iman Islam, sehat walafiat, iman ukhuwah, menjadi wasilah kebaikan buat kita yang nanti insya Allah akan menjadi pemberat timbangan kesolehan kita. Salam salawat semoga berlimpah kehadiran Nabi yang mulia, baginda Nabi Allah Muhammad, keluarga, sahabat dan kita umatnya. Sekalian, hari ini kita berkesempatan kembali untuk melanjutkan agenda tahsinul Quran kita, memperbaiki bacaan Quran kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, sampaikan wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal muddakir. Jadi Allah ciptakan Quran itu mudah untuk diingat, mudah untuk dipelajari. Ya, selama mengikuti prosesnya, alurnya, nanti insya Allah itu terkategorikan mudah. Kenapa demikian? Semua orang bisa. Semua level bisa, bahkan anak 2 tahun saja bisa. Kalau Bapak searching, cari di YouTube, di Facebook, itu anak-anak kecil gitu ya, itu pada mahir baca Quran. Yang sudah sepuh, baru mulai belajar, banyak juga yang bisa baca Quran. Ya. Nah, sehingga kemudahan-kemudahan ini memberikan satu semangat buat kita. Tidak ada kata terlambat untuk belajar.
Justru kita ingin menghadirkan husnul khatimah. Apa sih husnul khatimah itu? Akhir yang baik. Nah, pertanyaan besarnya, kapan akhirnya kita? Akhirnya kita kapan? Gak ada yang tahu kan? Semua dalam teka-teki. Ya, semua dalam teka-teki. Bisa nanti, bisa besok, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, atau 50 tahun lagi. 50 tahun, 100 lebih ya. Alhamdulillah gitu ya. Gak apa-apa kan? Umur 100 tahun gak apa-apa kan? Yang penting sehat, duitnya banyak gitu kan. Mau gitu ya. Ya, ibadahnya kuat gitu kan. Itu nggak ada yang tahu gitu ya. Maka kita ingin semua perjalanan ini nanti berujung husnul khatimah, berujung akhir yang baik ya, termasuk Quran ini insyaallah. Maka saya menghakul yakin ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan ini Quran akan menghampiri kita nanti, menyampaikan syafaatnya atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kemudian Quran menyampaikan syafaatnya? Karena dulu kita akrab, sahib. Tahu sahib? Kawan. Hari ini kita menempatkan Quran sebagai kawan kita. Kawannya kawan bestie gitu kan. Ya, friend gitu kata mantap gitu ya. Ya. Kalau kemudian sudah kawannya bestie kemana-mana itu kan barengan melulu gitu ya. Ngelihat nongkrong ya ada dia, lagi makan ya ada dia juga gitu ya. Kawan bestie dia. Jangan sampai nanti Quran merasa asing dengan kita. Ya, siapa sih lu gitu ya? Yang lain dapat syafaat kok saya nggak dapat? Tanya siapa sih lu gitu ya? Kenal enggak gitu ya? Minta syafaat. Nah, hari ini kita ingin ngedeketin itu. Kita ingin menjadikan sahib karib kita, menjadi sahabat dekat kita, yang berupaya untuk terus didekati, dibaca, dipelajari gitu ya. Ustadz, cuman saya sudah tua, bacanya belepotan, nggak inget-inget. Dikasih pelajaran pagi, sore hilang. Boro-boro disuruh ngapalin gitu ya. Hukumnya mati apa itu kemarin, udah lupa lagi saya. Nah, kita nanti uji ya, masih ingat apa enggak ya. Nah, nggak usah berkhawatir gitu ya. Untungnya Allah itu adil, melihat bukan sekadar sisi hasil, tetapi ikhtiar usahanya itu. Ya, semakin keras kita berusaha di situ, ya, maka itu peluang pahalanya makin besar. Udah umur begini apa sih mau dicari? Banyakin pahala kan? Nah, banyakin pahala, insya Allah. Harusnya sih umur-umur segini, kalau Nabi SAW umur 40 tahun itu merdeka. Merdeka secara individu, merdeka secara finansial, ya, merdeka betul. Hari ini kita sudah berapa tahun? 81 tahun. Kalau itu ibarat umur manusia, 81 tahun itu kira-kira suruh jogging masih kuat nggak itu? 81 tahun gitu ya. 81 tahun itu adalah angka yang sudah sepuh. Kalau angka segitu sudah sepuh begitu, harapannya apa? Ya, kalau udah tua gitu, makan, tinggal makan. Sudah nggak repot-repot lagi nyari. Kalau kemudian sakit, nggak perlu bingung-bingung lagi. Ya, kesehatannya sudah terjamin. Ya Allah, hari ini kita terus berjibaku. Ya, ekonomi yang luar biasa hari ini. Sebagian mayoritas rasakan nyari duit kecuali
tukang ngupas bawang yang agak mudahannya. Katanya tukang ngupas bawang berapa? 700.000 sekilo. Tadinya pengen ngelamar itu. Kalau ada gitu ya, insya Allah. Haji Asep aja CEO kalah ya. CEO aja kalah dia tukang bawang gitu ya, insya Allah. Ada aja tiap gitu, insya Allah. Ya itu menunjukkan betapa manusia itu lemah, Pak ya. Manusia itu lemah. Nggak ada sepower apapun manusia itu lemah. Daya ingat lemah gitu ya. Insya Allah. Ya mudah-mudahan kita pelan-pelan merdeka dari perbudakan syahwat kita. Merdeka dari ketergantungan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak disibukkan dengan nilai pendapat gitu ya dari kata manusia gitu ya. Yang penting kita terus berusaha menjadi orang baik. Alhamdulillah pula hari ini ada wajah baru tapi casing lama gitu ya. Insya Allah semua sudah tahu ya, nggak perlu perkenalan ya Pak Usdi ya. Alhamdulillah. Ada yang belum kenal? Udahlah ya Pak Usdi, alhamdulillah lan salan bergabung. Mudah-mudahan ini bukan yang pertama dan terakhir gitu ya. Ada episode berikutnya yang bisa sama-sama nanti kita saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Baik, kita terakhir sampai suratul Baqarah ayat yang ke 30. Sudah ayat berapa? 57 terakhir. Oh, halaman 9 sudah, 57 ayatnya. Boleh bantu dicari yang belum ketemu? Wa idh qulna. Baik, sebelum ke arah Quran kita sejenak, kalau nanti menjumpai ada mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu apa? Alif, ba, ta, sa, jim sampai ya. Ini namanya huruf hijaiyah. Ada berapa? 28 huruf hijaiyah. Jangan keliru huruf hijaiyah dengan huruf alfabet. Kalau alfabet itu ABC ya. A B C D E itu namanya huruf alfabet. Ada berapa alfabet? 26. Bagus. Ya, setiap menjumpai mim mati bertemu huruf hijaiyah ada hukum 3 yang muncul nanti. 3 hukum yang muncul. Pertama, kalau ada mim mati depannya mim, ya, sama-sama ikuti saya. Hukum mim mati, sama-sama ya, ikuti. Hukum mim mati, saya baca dulu. Hukum mim mati dibagi menjadi 3. Idgham mimmi, ikhfa syafawi, izhar syafawi, idgham mimmi. Ialah mim mati bertemu mim. Cara bacanya digunakan. Ikhfa syafawi ialah mim mati bertemu ba. Cara bacanya digunakan. Izhar syafawi ialah mim mati bertemu selain mim dan ba. Cara bacanya jelas. Jadi idgham mimi, kalau ada mim mati bertemu mim, bacanya tadi diapain? Digunakan, mesti ditahan. Contoh, wa amanahum min khawf.
2, 3. Wa amanahum min. Sekali lagi 2, 3. Manahum min khawhum. Nggak boleh buru-buru. Ya, pun sama ikhfa. Ikhfanya ikhfa Syafawi. Kalau ada mim mati menjumpai ba, mesti digunnahkan, ditahan. Tarmihim bihim. Nggak boleh buru-buru. Tarmihim bihijah, nggak boleh. Tarmihim bihijarah. Silakan. Tarmihim bihijarah. Sekali lagi. Tarmihim bihijarah. Oh, ada mim bertemu ba, jangan buru-buru. Terakhir yang ketiga adalah idhar Syafawi. Bagaimana cara bacanya tadi? Jelas, dinampakkan bunyi M-nya tanpa ditahan. Contoh, alhamdu. Kalau ini tadi kan himbi, ini hummi. Nah, ini hamdu, nggak boleh hamdu. Ya, an'amta. Jadi kalau ini mim mati bertemu dengan huruf dal, ini mim mati bertemu namanya idhar Syafawi. Sedikit, dipaham sudah ya? Insya Allah sudah di luar kepala. Di luar di luar kepala, jadi kagak ingat. Kita buktikan nanti ya. Sedikit untuk olahraga hari ini supaya ini kuat gitu ya. Ya, qalqalah. Nanti Asep minta tolong ini di pakai kanebo atau basah ya, biar khawatirnya ada titik ini dikira itu apa gitu ya. Khawatir salah melihatnya nanti ya. Qalqalah apa? Qalqalah. Apa itu qalqalah? Bacaan yang mantul, membal. Kalau dilempar itu bola mantul. Tidak disengaja dia mantulnya. Ya. Qalqalah itu bacaan mantul. Tahu ya mantul ya? Apa? Mantap betul ya. Ya. Apa saja hurufnya? Ba. Yang sudah kita sama-sama hafalkan. Apalagi? Jim. Kalau begini namanya jim. Ini namanya ba. Lagi ini baru ba. Ini baru. Kalau nggak ada namanya ba, ini jim. Ini apa? Kalau nggak ada harokatnya namanya dal. Ini to. Ini to, kecuali ada harokat fathahnya namanya to. Yang terakhir qaf. Ya. Kalau nanti menjumpai ini huruf-huruf ini nih ada 5 pada posisi dia mati, berarti posisinya qalqalah itu terjadi ketika huruf ini kalau nggak mati nggak jadi qalqalah. Kalau nggak mati nggak boleh mantul. Jadi bacaan ini, huruf-huruf ini punten, kalau sukun baru nanti ia masuk kategori qalqalah ya. Baik, ada 3 penyebutan dalam ilmu tajwid. Ada disebut pertama namanya qalqalah sughra ya, sughra. Ya, qalqalah sughra. Qalqalahnya sughra itu apa? Ada kiamat sughra, ada kiamat kubro. Kiamat sughra itu satu diantaranya yang di-share sama Pak Ayah Yoga, yaitu adanya gempa, adanya tsunami,
adanya banjir, longsor, kemautan, itu namanya kiamat sughra, sebagai pengingat. Jangan sampai nanti ketemu dengan kiamat namanya kubra. Ya, kiamat kubra. Ya, kolkolah sughra berarti kolkolah kecil, ringan. Ada yang kedua kolkolah kubra. Nah, memang ada yang dimentokkan sampai di sini. Tapi saya mengikuti yang ini, ya, karena memang ada pengkhususan untuk akbar. Jadi kalau akbar itu lebih besar lagi, gitu ya. Pertama sughra, kalau kolkolah ini ada di tengah-tengah kata. Contoh, ya, inna syani'aka huwal, ya, abtar, ya, ya, abtar bukan ab tapi ab, be, ya, be, saya sama-sama be, je, de, nggak usah pakai ya, ab, aje, ade, apa, ako, jangan ab, aje, ade, ake, ya, ab, sama-sama, aje, ade, apa, ako, abtar ajma'in misalnya. Ya, ajma'in bukan ajma'in. Jadi kesannya ujungnya ada e-nya. Ya. Lam yalid lam yalid. Nah, karena dia berada di tengah, namanya kolkolahnya sughra. Ada pantulan juga sebenarnya. Ya, wajib, bahkan pantulannya wajib. Nah, kubro yang mana? Misalnya ahadun. Nah, di sini karena kita berhenti disukunkan kalau nanti mengakhirkannya. Qul huwallahu ahad. Ayo tambahin dengan qul. 1, 2, 3. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya, jadi mantul begitu ya. Kemudian yang akbar yang kayak gimana? Yang akbar itu nah, bedanya akbar dan kubro, dia ini posisinya sama nih di belakang. Sama-sama di belakang kata. Jadi kubro itu kolkolah yang berada di akhir kata. Hanya saja akbar itu kolkolah yang berada di akhir kata disertai dengan tasydid. Adanya tasydid, maka kolkolahkan apa? Dimatikan dulu baru kolkolah. Contoh, watab surat apa? Lahab. Tabbat yada abi lahabin watab. Sukunkan dulu watab be, be-nya ketinggalan, watab be, bukan watab be, karena ada kolkolah watab be. Ayo tabbat 2, 3. Tab yada abi lahabin watab. Watab be, sama-sama. Watab be. Bedain dengan ini ahad. Watab be. Beda.
bil haqqo. Ya, bil haqqo. Nah, jadi ketinggalan, kolkolahnya ketinggalan, disukunkan dulu baru mantul. Paham sampai sini? Ya, satu kolkolah namanya sugro, dua, tiga, kolkolah sugro, kolkolah yang ada di tengah kata. Kubro ada di mana? Di akhir kata. Akbar di mana? Ada tanda tasdid di belakangnya. Paham ya, insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika.